wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najmi Hafiza dari kelas 10 AKL 2 absen 26. Ini saya akan membuat jurnal perusahaan jasa atau jurnal bengkel baju. Langkah yang pertama, kita ke sheet pertama. Lalu karena di sini karena saya ganti menjadi nama akun, kalian bisa ganti sheetnya itu menjadi. Nah, lalu dimulai dari sel A1 itu dikasih nama no akun. Lalu sel B1 itu kita kasih nama akun. Nah, nama akun kita lihat daftar akun yang telah dikirim oleh guru kita. Seperti ini. Kita salin aja ini manual. Contohnya seperti satu-satu. Contohnya seperti satu-satu. Ini begitu seterusnya sampai akhir. Nah, kalau sudah bakal seperti ini. Lalu setelah itu kita blok dari nama akun sampai beban bunga sini. Kita ganti name boxnya menjadi ini A1 kan. Kita ganti menjadi enter. Oke, untuk periksa lebih lanjutnya kita coba ulang lagi apakah sudah tertera di name boxnya. Ya, selanjutnya yaitu general journal. Ini ada nama perusahaan, nama jurnalnya, jurnal umum, tahunnya Desember 2014. Ini nominalnya dalam ribuan. Oke, sebelum itu kita baca terlebih dahulu soal yang telah dikirim. Pada tanggal 1 Desember 2014, Tuan Ahmad menyetorkan uang pribadinya sebagai tambahan modal sebesar 30 juta. Oke, kita ketik Desember di sini. Lalu kita baca lagi dulu soalnya sebentar. Nomor akun yang keluar karena dia menyetorkan modal berarti kas bertambah di debit. Nah, untuk nomor akun kas itu tadi kita di awal bisa lihat di sini. Nomor akun kas itu 1101. Lalu modal di kredit. Ini kita bisa lihat modal 3101. Lalu kita ketik manual untuk nominalnya. Jadi berapa nominal? 30 juta. Di kreditnya pun sama. Untuk nama akun kita bisa menggunakan rumus VLOOKUP. Nah, ini kita hapus dulu saja. Jadi di sini kalian bisa baca dulu transaksinya apa saja yang keluar, lalu kalian tulis nomor akunnya, baru untuk nama akunnya kalian bisa menggunakan rumus VLOOKUP. Mengapa kita harus menggunakan rumus VLOOKUP? Karena VLOOKUP dapat mengambil data kolom kedua dari tabel daftar akun. Langsung saja kita kasih contoh rumusnya.
Nah, kita bisa ambil dari nomor lookup value-nya itu, kita bisa ambil dari nomor akun, lalu koma, ketik akun, ini name box yang tadi di akun, nama akun ya, lalu koma, 2, lalu ini ada true atau false, sorry. Oke, sekarang kita enter. Nah, biar cepat kita klik. Nah, kalau sudah nama akunnya sudah kita tulis semua, maka nama akunnya juga bakal terbaca. Untuk total ini semua total debit kredit itu kita tulis ketik manual. Nah, sudah semua. Kita total itu bisa menggunakan rumus sum. Sum untuk menghitung penjumlahan. Kita blok dari sel A6 sampai A44. Lalu kita enter. Oke. Lalu kreditnya pun sama. Enter. Kalau sudah balance, lanjut ke sheet selanjutnya. Setelah kita membuat general journal, lalu kita lanjut ke ledger. Kita klik kanan pada sheet general journal, move or copy, move to end, klik copy, press OK. Nah, ya, kita ganti nama ini menjadi kita ganti nama ini lalu selanjutnya kita hapus totalnya. Kita ketik neraca saldo awalnya, yaitu saldo awal yaitu saldo A 30 November. Nah, kita sudah tulis tanggalnya. Lalu untuk nomor akun kita ketik secara manual. Di soalnya itu kita kasih 2. Lalu setelah kita nomor akun sudah, kita ketik manual kembali debit kreditnya. Oke, setelah kita baca transaksinya pada awalnya, untuk di bagian nama akun ini, pertama tadi kita tulis nomor akun dulu semuanya, baru nanti dari kas ini kita tarik seperti ini. Nah, lalu untuk debit kreditnya kita ketik secara manual. Lalu selanjutnya kita blok dari tanggal sampai akhir bawah. Klik short, terus klik custom short.
Ini nama akun, lalu klik OK. Nah, klik data. Ini biarin aja biar di blok aja. Klik data. Ini ada seberapa. Untuk debit kreditnya kita centang. Untuk chat innya kita ininya nama akun. Klik. Nah, ini di nomor satunya ini udah tertera semua hasil total yang tadi mulai awal ya. Yang kedua ini menunjukkan lebih detail misalnya dan masalah nama akunnya. Lalu yang ketiga ini itu ada nama akun itu lebih rinci. Langkah selanjutnya kita blok. Tadi kan di sini tulisannya ya itu kas total. Nah, kita untuk mengalami kas totalnya kita blok dari kas terlebih dahulu, lalu find and terus replace. Sini tadi kita define white ini kita klik total. Nah, habis itu kalian klik replace all. Nah, nanti bakal kayak gini jadinya. Jadi yang tadinya totalnya ada jadi hilang. Lalu selanjutnya kita kasih nama di name box ini. Ini akun ledger. Kita klik lagi apakah sudah. Oke. Lalu di sini kita ketik debit ledger. Sudah. Lalu di sini kita ketik kembali kredit ledger apakah. Oke. Ini semua. Lanjut ke sheet selanjutnya. Baik, kita bakal lanjut ke sheet selanjutnya yaitu trial balance. Nah, untuk nomor akun sama nama akun ini kita bisa ngeblok dari akun ya. Tinggal di blok, copy, paste. Ya. Lanjut kita ke transaksi untuk yang debit. Kita bisa menggunakan rumus submit. Kenapa? Karena kita akan mentotalkan jumlah transaksi debitnya aja. Kita bisa menggunakan aja koma khasnya koma debit ledger. Enter. Tarik aja sampai beban bunga. Lalu kita bisa langsung totalin rumus sum. Kita copy dulu, kita blok. Oke. Begitupun di kreditnya, copy pas. Nah, yang tadi yang di sini debit, maksudnya ya jadi kredit ledger. Tarik lagi ke bawah. Langsung kita totalin juga. Oke, sudah balance dua-duanya. Lanjut ke saldo debit. Kita bisa menggunakan rumus if. Mengapa menggunakan rumus
if karena kita akan mengambil dari debit atau kredit nanti yang akan ada yang lebih besar atau kecil. Jadi seperti ini rumusnya, sama dengan if debit kas debit ini kredit koma ini kurang kredit ini terus koma ini enter. Nah, lanjut kita tarik lagi. Terus kita pakai rumus sum untuk mentotalkan jumlahannya. Blok ya. Enter. Kalau kreditnya itu kebalikannya seperti ini. If kredit ini lebih ini koma kredit ini dikurang koma 0. Enter. Kita tarik. Terus kita totalin lagi blok dari atas ke bawah. Enter. The balance. Sekarang kita lanjut ke sheet selanjutnya. Nah, untuk rumus nama akun itu ada VLOOKUP. Value-nya itu nomor akun yang tadi kita udah baca ya soalnya, terus koma table array-nya koma 2,0. Bentar. Oke. Nah, kalau misalnya kalian udah tulis semua, baca semua transaksinya, terus udah tulis nomor akun semuanya, kalian tinggal tarik aja. Kalian nanti kalau udah selesai semua, bisa ditarik aja ke bawah seperti ini. Oke. Kalau misalnya udah, kalian gak usah apa-apain dulu. Udah, diam aja, blok begini kan. Udah di blok. Ketik akun adjusting. Lalu kalian enter aja. Oke. Nah, untuk memastikan lagi, kita bisa cek lagi aja, tarik ke bawah, tarik blok ke bawah. Oke, sudah tertera di sini ya. Lalu untuk debit kreditnya sama, kita blok dulu. Oh iya, sorry, kita belum hitung totalnya. Kita pakai rumus kembali aja. Terus tarik ke bawah, lalu enter. Pastikan di sini harus lalu tarik ke bawah lagi, blok, enter. Udah balance ya ini. Lalu kita blok lagi ke name box. Kita ganti debit adjusting. Enter. Oke, buat mastiin sekali lagi kita. Udah. Lalu yang kreditnya pun sama, tapi kita ganti di name boxnya jadi kredit adjusting. Bentar. Oke, sudah. Kita periksa lagi. Nah, itu untuk
jumlah penyesuaian sudah. Mari kita lanjut ke sheet selanjutnya, yaitu worksheet. Oke, baik. Ternyata kita mengerjakan worksheet. Ini sheet selanjutnya ya. Jadi bisa kalian lihat worksheet. Nah, untuk neraca saldo di sini, terus kosong ya, kita bisa ambil dari trial balance. Kalian blok Ctrl C, terus worksheet lagi, ini di kanan, paste link. Oke, nah kalau kayak gini kalian tinggal ini aja, berarti ininya. Nah, aku blok semua, udah. Ini sudah langsung ada nominalnya ya. Ini nominalnya pakai rumus sum. Maksudnya totalnya. Nah, untuk jurnal penyesuaian kita bisa menggunakan rumus summit karena untuk mentotalkan jumlah debit di sheet yang sebelumnya sudah kita buat dengan memanfaatkan range yang sudah kita buat pada sheet sebelumnya. Kita langsung saja menggunakan rumus sum. Range-nya ini akun casing yang tadi kita udah buat di name box-nya, lalu koma koma debit adjusting. Nah, ini yang name box yang tadi kita udah buat di sheet sebelumnya. Lalu kita tekan enter aja. Oke, lalu kalian bisa klik 2 kali. Nah, langsung ada hasilnya. Bikin aja dulu. Oke, kita pakai untuk totalnya kita pakai rumus sum, lalu blok dari atas ini, lalu enter. Nah, untuk yang kreditnya sama pakai rumus sum if, tapi bedanya tadi kan di yang akhirnya itu kan debit adjusting. Nah, kalau sekarang kredit adjusting. Nah, kalau udah enter, klik 2 kali, udahin lagi kalau misalnya. Nah, itu kalian totalin aja langsung, enter. Sudah balance. Oke, lanjut ke neraca saldo setelah penyesuaian. Kita bisa menggunakan rumus if. If debit ini koma debit, habis itu debit jumlah penyesuaian, lalu harus ditambah ini kurung lebih besar, nanti credit NS ditambah
Ya, seperti ini ya guys. Kita menggunakan rumus if, terus buka kurung lagi. C7 berarti ini debit, ditambah E7 berarti debit jurnal penyesuaian, tutup kurung lebih dari, buka kurung, debit dikurang berarti kredit, neraca saldo kredit ditambah jurnal penyesuaian kredit, terus tutup kurung, koma, neraca saldo debit ditambah jurnal penyesuaian debit dikurang kredit, terus tutup kurung, koma 0, lalu enter. Nah, tadi ada kesalahan, jadi maaf. Ini ketuk 2 kali, lihat bawah, enter. Nah, lalu yang kreditnya ini sebenarnya sebaliknya aja. Pakai rumus if juga sama. Lebih dari kredit debit neraca saldo ditambah debit jurnal penyesuaian ditutup kurung. Ini harusnya di sini, maaf ya guys. Lalu habis itu di koma kredit neraca saldo ditambah kredit jurnal penyesuaian dikurang debit neraca saldo. Paling nggak bisa guys. Nah, sudah, itu dikurang lagi debit jurnal penyesuaian, tutup kurung, koma 0, tutup kurung lagi. Nah, klik 2 kali, langsung jumlahin aja. Kalau kurang besar, klik 2 kali lagi. Nah, kalau sudah, kita buat tentuin rugi labanya. Rugi labanya itu sebenarnya rumusnya juga menggunakan rumus if. Membedakan adalah ada rumus left. Kenapa menggunakan left? Karena kita mau ambil satu angka di nomor akun. Di kolom laba rugi yang masuk akun-akun nominal yaitu yang berkepala 4 dan seterusnya. Lalu debit kita langsung aja menggunakan rumus if ya guys. If left. Jadi tadi kan kalau rugi laba itu menggunakan rumus if, lalu buka kurung left, rumus left, lalu buka kurung lagi nomor akun, koma 1, lalu tutup kurung, lebih dari sama dengan petik 24, petik 2 lagi, koma, debit neraca saldo penyesuaian, lalu koma 0, enter. Nah, kita klik 2 kali, geser ke bawah, klik 2 kali lagi, enter. Nah, yang kreditnya itu sama aja, tapi dia bedanya, bedanya? Yang kreditnya
ini sama aja kayak tadi, cuma ini kalau tadi debit itunya, sekarang kredit. If left rumus left nomor akun ini, lalu lebih dari 0,1 tutup kurung lebih dari sama dengan 4 ketik 2, 4 ketik 2 lagi, koma, neraca saldo setelah penyesuaian yang kredit, kenapa nih? Dia nggak mau nih. Koma, salah, pantesan nggak mau ya. 7, koma, Insya Allah, mulu ini koma. Ini ada persen tadi kita udah kurang dari ya guys. Ini kredit ini, koma, 0, kurung, enter. Enter. Nah, ini emang nggak balance pada akhirnya. Lalu selanjutnya kita hitung untuk selanjutnya kita menentukan laba ruginya di sini, sebelah sini menggunakan rumus if udah 2 kali ya. Mana nih guys? If lalu hasil debitnya lebih ini sama ini, koma, laba petik 2 lagi, koma, petik 2 rugi petik 2. Nah, di sini laba ya guys. Kenapa bisa laba? Karena pendapatannya lebih besar daripada beban. Nah, ini untuk hasil labanya kita bisa mencari selisihnya, itu sama dengan ini dikurang ini. Enter. Oke. Nah, baru kita lanjut ke neracanya. Kita menggunakan rumus if lagi kayak tadi. Rugi laba, cuma bedanya itu kan tadi kalau rugi laba itu yang berkepala 4. Nah, kalau misalnya neraca itu yang berkepala 3. Langsung aja rumusnya if nomor akun 0,1 lebih dari lebih dari kurang dari 3. Nah, terus habis itu debit neraca saldo, maaf ya, lalu baru enter. Nah,
klik 2 kali, in, ke bawah, start. Nah, kreditnya sama. Tadi kan kita debitnya yang diambil di RS-nya, sekarang kreditnya. If left, rumus left, no akun, koma 1, itu ini sama dengan petik 2, 3, petik 2, koma, kredit neraca saldo ini selesaikan, koma 0, kurung, enter. Nah, 2 kali lagi, besarin, geser ke bawah, delete dulu, sum, geser ke atas, tarik bawah, lock, lalu enter. Nah, habis itu kita ini kita hitung selisih neraca debit kreditnya. Debit ini dikurang ini, lalu enter. The balance menentukan laba atau enggak. Terus kita tulis karena neraca wajib udah selesai, udah balance, udah sampai. Nah, udah balance, baru kita lanjut lagi ke laporan keuangan. Nah, jadi karena tadi kita sudah merecord tapi tidak kesimpan, jadi saya akan menjelaskan ulang aja kembali untuk pembuatan kepala laporan, tulisan pendapatan beban, pendapatan beban, total pendapatan, total beban. Diketik secara manual. Dan tidak manual itu nama akun, nomor akun, nominal akun, dan itu dia dipaste link dari worksheet yang tadi kita udah kerjain. Seperti ini. Pendapatan ini kita ketik manual. Lalu untuk nomor akun ini kita tadi ambil dari worksheet sini. Modal PTN Makmur. Harusnya itu namanya modal PN Ahmad, tapi karena dari awal kita udah ketiknya modal PN Makmur, nggak apa-apa ya Bu. Nah, untuk pendapatan jasa tadi kita langsung ambil dari worksheet sini juga, pendapatan jasa. Nah, ini di paste link aja, contohnya yang ini. Terus klik kanan, dia nggak bisa ya, udah klik kanan, coba ulang worksheet, bisa kontrol C, klik kanan. Nah, kayak gini contohnya. Lalu untuk total pendapatan kita secara manual. Nah, untuk nominalnya ini sama kayak tadi, copy paste aja dari yang worksheet tadi, dari hasil pendapatan jasa yang tadi. Nah, habis itu
tinggal ditambah pakai rumus sum, ya sama karena cuma satu ya nominalnya. Lalu yang beban ini kita tulis manual, kita ketik secara manual. Lalu yang ini itu di copy paste lagi sama kayak tadi, sama yang ini juga sama. Ya, dari hasil kayak beban gaji hasilnya 3.500.000, tapi itu dilakukannya secara satu ya guys. Terus kita menghitung total beban diketik secara manual dari hasil ini, hasil ini, lalu laba yang tadi ini kita ambil dari ini tinggal copy aja. Lalu ini hasil 12.025.000 ini menggunakan rumus sum 6.500.000 ditambah 34 juta, ini 34.475.000. Oke, lalu bengkel maju. Nah, sama tadi yang ini di copy paste dari worksheet modal dari nomor akun modal Tuan Makmur. Ini tidak ya, kalau yang ininya nama akunnya kita ketik manual aja. Lalu yang nominal ini hasil dari modal TN Makmur ini copy paste lagi. Lalu yang laba ini diketik secara manual. Habis itu nominalnya juga bisa copy paste dari hasil apa yang tadi. Kalau yang dari atas ini aja bisa langsung aja dari atas ini. Lalu hasil ini dari sum C34 ini di copy paste aja lagi. Lalu 3104 ini dia di copy paste juga, ini di ketik secara manual. Lalu hasil dari modal TN Makmur, total dari modal TN Makmur ini di blok aja ini sampai sini pakai rumus sum, lalu blok enter, hasilnya 442.442.025.000. Nah, untuk laporan keuangan neraca, isi dari laporan keuangan neraca itu ada aktiva tetap, aktiva lancar, utang jangka pendek, utang jangka panjang, lalu yang terakhir modal. Nah, langsung aja jelasin satu persatu di sini. Untuk aktiva lancar ini penulisannya itu diketik secara manual. Lalu nomor akun yang ini dari worksheet yang copy paste dari worksheet yang tadi kita udah kerjain. Nah, aktiva lancar itu kan isinya ada kas, utang, asuransi bayar muka, perlengkapan. Nah, itu kas sampai perlengkapan ini tinggal copy paste aja, lalu bisa ini. Terus abis itu nominal juga jangan lupa dari kas sampai perlengkapan copy paste juga. Lalu jumlah aktiva lancarnya ini menggunakan rumus sum, ini semua di blok. Nah, lalu hasilnya itu 164.750.000. Lalu yang aktiva tetap itu isinya ada peralatan, akumulasi penyusutan peralatan, bangunan, akumulasi penyusutan bangunan, kendaraan, akumulasi penyusutan kendaraan, lalu yang terakhir tanah. Nah, sama juga dari nomor akun di copy paste, nama akun juga di copy paste dari worksheet sini.
Nominalnya juga sama nih, jadi dihitungnya secara satu. Jadi sama pasangannya dulu dijumlahin, nominal ini diblok, menggunakan rumus sum, nominal ini diblok, lalu enter. Nah, nominal yang bangunan sama akumulasi juga menggunakan rumus sum, diblok juga. Ya, hasilnya segini. Lalu oleh akumulasi penyusutan kendaraan ini sama, tambah juga rumus sum. Lalu yang tanah ini yang terakhir kan, ini juga ditambah. Nah, ini yang tanah ini di copy paste dulu dari worksheet. Lalu jumlah aktif tetapnya ini dari hasil ini. Nah, ini di blok semua. Lalu baru saldo aktif tetapnya. Kita cek. Nah, ini. Lalu yang hutang, lanjut ke hutang. Lalu lanjut ke yang hutang jangka pendek. Nah, sama ini juga diketik manual untuk nomor akun dan nama akun nominal, copy paste dari worksheet yang tadi kita udah kerjain. Kalian cari aja sesuai itunya. Lalu hasil ini hasil hutang jangka pendeknya sama sum juga. Nah, lalu yang hutang jangka panjang, nomor akun, nama akunnya sama kayak tadi, nomor akunnya juga di copy paste dari worksheetnya, lalu dijumlahin. Nah, modalnya menurut makmur tadi segini. Lalu baru saldo akhir pasifannya dari blok ini. Oke, sudah selesai. Itulah siklus yang baru kita kerjain dari bengkel maju. Sekian, mohon maaf kalau ada salah-salah dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.